Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu teman-teman sekalian? Semoga sehat selalu ya. Semangatnya tidak pernah melorot ya, sehingga makin luar biasa. Bapak Ibu teman-teman sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya Bambang Wijonarko dari Widya Suara, ahli media dari BKKBN ya, yang sehari-hari bekerja di Balikdiklat Kependudukan dan Keluarga Berencana Banyumas. Mohon izin akan menyampaikan desain pembelajaran yang menjadi acuan proses belajar mengajar pada pelatihan kepemimpinan administrator, khususnya di agenda 3. Jadi ini adalah desain pembelajaran agenda 3 ya Bapak-Ibu sekalian ya. Saya mohon izin akan share screen. Ini adalah desain pembelajaran agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator ya Bapak sekalian ya. Ini pelatihan kepemimpinan struktural, kemudian ada turunan keputusan Kepala LAN nomor 375, ini adalah tentang pedoman penyelenggaraan. Kemudian Kepka LAN nomor 374 tahun 2022, ini adalah tentang kurikulum pelatihannya. Jadi kami mendasarkan pada kurikulum itu, dan untuk materi substansi saya mengambilnya dari modul-modul agenda 3 yang ada 7 mata pelatihan. Poinnya adalah agenda 3 ini ingin membekali peserta pelatihan untuk bisa menerapkan manajemen kinerja organisasi secara optimal. Kemudian indikator keberhasilan atau tujuan proses belajar mengajar agenda 3 ini, Bapak Ibu sekalian, yang utama adalah bahwa peserta diharapkan dapat menerapkan manajemen kinerja ya. Sekalian, tahapan belajar pada pelatihan kepemimpinan administrator ini itu tidak full klasikal ya, tidak full di lembaga diklat, tidak full offline, tetapi ini adalah blended, campuran antara online dan offline. Yang pertama, bahkan peserta pada sesi awal itu diharapkan secara mandiri bisa mempelajari tentang agenda 3 ya. Jadi ada tahap self learning, kemudian setelah mereka belajar mandiri, mereka akan mengikuti distance learning, Bapak sekalian ya, distance learning atau pelatihan e-learning ya. Dan ada dua pola ketika e-learning itu, yaitu asinkronus dan sinkronus. Asinkronus dan sinkronus. Kemudian untuk juga ada klasikal. Setelah klasikal pertama, peserta akan dilepas atau pulang ke tempat kerjanya, ke organisasinya untuk melaksanakan aksi perubahan. Dan itu nanti akan ada klasikal kedua untuk mengevaluasi aksi-aksi perubahan yang telah dilakukan. Itu tahapan belajarnya, Bapak Ibu sekalian. Mohon izin, sekarang saya ingin sampaikan rancang bangun pembelajaran mata agenda. Jadi ini bukan mata pelatihan. Biasanya kan RBPMP ya, rancang bangun pembelajaran mata pelatihan. Tapi untuk pelatihan kepemimpinan administrator, maka bukan RBPMA tapi bukan RBPMP tapi RBPMA agenda 3 ya lainnya. Tersedia waktu untuk agenda 3 ini, Bapak sekalian, adalah keseluruhannya adalah 78 JP atau jam pelajaran, terdiri atas 16 JP self learning. Dari belajar mandiri ini, peserta diharapkan bisa menyusun ise-ise ya, yang terkait dengan organisasinya, terkait dengan agenda 3 ya, jadi ada isu-isu strategis. Kemudian alokasi waktu kedua adalah 20 JP asinkronus. Jadi ini sudah distance learning tapi asinkronus ya, tidak langsung berkomunikasi. Mereka mengerjakan tugas-tugas individu dan tugas kelompok. Sedangkan 9 CP sinkronusnya, tatap layarnya, tatap mayanya, mereka adalah menyusun laporan, kertas kerja, presentasi, pendalaman, pembulatan, dan sebagainya, dipandu oleh fasilitator. Setelah itu, Bapak sekalian, alokasi waktu yang tersedia lagi adalah 33 JP klasikal. Nah, ini klasikal pertama dan kedua. Jadi ini adalah di klasikal pertama menyusun rancangan rencana aksi perubahan dan laporan-laporan ketika melakukan studi lapangan. Oke, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, itu adalah RBPMA-nya. Kemudian ini adalah rancang bangun fisiknya RBPMA. Ya, jadi RBPMA ini diawali dari sesuai dengan kaidah penyusunan RBPMA. Maka yang pertama adalah nama pelatihan. Pelatihan ini adalah pelatihan kepemimpinan administrator. Sedangkan mata agendanya adalah mata agenda manajemen kinerja, yaitu agenda 3 manajemen kinerja.
Jadi sesi ini kita akan bahas manajemen kinerja, kemudian alokasi waktu yang tersedia, seperti tadi saya sampaikan 78 CP keseluruhan, terdiri atas 16 self learning, 9 CP sinkronus, 20 CP asinkronus, dan 33 CP klasikal. Bapak Ibu, mungkin saya perlu sampaikan apa sih agenda ini. Kami mendeskripsikan agenda ini sebagai agenda untuk membahas pengertian manajemen kinerja organisasi dalam menjalin hubungan kelembagaan dan sebagainya ya, tetapi tujuannya adalah supaya kinerja organisasi berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, hasil belajar pada agenda 3 adalah diharapkan peserta dapat melaksanakan manajemen kinerja secara optimal ya. Jadi dengan mempelajari agenda 3, tamatan pelatihan ini, Bapak Ibu administrator ini dapat melaksanakan manajemen kinerja. Terus sekalian, ini adalah rancang bangun pembelajaran mata agenda, sedangkan isinya kami mendistribusi waktunya, Bapak sekalian, mulai dari dari estimasi. Jadi di rancang bangun ini sudah terure indikator hasil belajarnya, materi pokok, submateri pokok, kemudian metodenya, alat bantu atau medianya, serta estimasi waktunya. Untuk estimasi waktu, Bapak Ibu sekalian, saya membagi menjadi 3, yaitu self learning atau SL, kemudian distance learning yang terdiri atas sinkronus dan asinkronus, serta klasikal. Keseluruhannya seperti ini, Bapak sekalian. Jadi totalnya ada 78 CP. Terus kalian di rancang bangun ini, yang pertama tadi kita bicarakan tentang konsep agenda 3, kemudian yang indikator hasil belajar yang kedua sudah mulai ke substansi, yaitu melaksanakan sistem akuntabilitas dan membangun budaya kerja. Nah, ini materi pokoknya adalah akuntabilitas, kemudian submaterinya adalah seperti yang ada di modul adalah konsep akuntabilitas, risiko dan kesalahan yang terjadi, bagaimana membangun budaya akuntabilitas, kemudian melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan atasan. Ini adalah submateri pokok, sedangkan metodenya adalah belajar mandirinya, ada belajar mandiri, kemudian ceramah tanya jawab, ada curah pendapat, brainstorming ya, terus sekalian, kemudian ada penugasan individu dan penugasan kelompok, ada best practice, kemudian ada studi lapangan ya. Practice testnya nanti bisa dilakukan secara online, peserta bisa menjelajah melalui internet, mencari mencari contoh-contoh atau praktek-praktek pelaksanaan manajemen kinerja yang baik. Kemudian ada praktek aksi perubahan. Bapak Ibu sekalian, keseluruhan ini akan dilaksanakan ya, dibantu dengan media, ada LMS, Learning Management Systemnya LAN, kemudian disiapkan LCD ketika nanti di klasikal, kemudian ada laptop, jaringan internet ini pada saat distance learning, flip chart bahan tayang, flip chartnya bisa dipakai di klasikal, bahan tayang bisa untuk distance learning dan klasikal, kemudian ada modul belajar yang sudah disiapkan, serta kami siapkan bahan-bahan penugasan. Ini metode dan medianya hampir sama untuk setiap indikator hasil belajar. Jadi nanti tidak akan saya bacakan ulang, tetapi mungkin saya akan sampaikan 1-2 lagi indikator hasil belajar. Misalnya yang ketiga, indikator hasil belajarnya adalah peserta dapat membangun hubungan kelembagaan sesuai kedudukan dan tugasnya. Jadi, nah ini materi pokoknya kan hubungan kelembagaan. Nah, sub materi pokoknya adalah konsep kerjasama kelembagaan. Bagaimana itu konsep kerjasamanya, kemudian apa penentu keberhasilannya misalnya, kemudian bagaimana peraturan bekerjasama, itu kan ada panduannya. Kemudian yang kedua adalah potensi kewenangan yang bisa dikerjasamakan. Diharapkan peserta dapat memilih mana urusan-urusan yang bisa dimitrakan dengan pihak lain, ya dikerjasamakan, mana yang tidak. Metode dan alat bantunya sama seperti di. Kemudian perlu saya bacakan lagi kaitannya dengan misalnya yang 6, indikator keberhasilan mengembangkan menerapkan standar kinerja pelayanan misalnya, maka materi pokoknya adalah standar kinerja pelayanan. Kemudian ada yang terakhir ini melaksanakan SPIP, sistem pengawasannya instansi pemerintah, dan mengembangkan budaya risiko. Nah ini mata pokok bahasan utamanya adalah manajemen risiko.
Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan rencana pembelajaran atau RP agenda 3, saya susun seperti ini Bapak sekalian. Untuk nama pelatihan, mata pelatihan, alokasi waktu, deskripsi singkat agenda ini, dan indikator keberhasilan atau hasil belajar sama persis seperti yang di RBPMA. Jadi tidak saya bacakan untuk ini. Saya cuma mungkin ingin menggarisbawahi apa sih kompetensi yang ingin dicapai oleh pelatihan ini, yaitu harapannya setelah mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator ini, maka para administrator eselon 3 itu diharapkan bisa pertama menjelaskan konsep dasar agenda 3, ya ini untuk mengawali saja. Kemudian yang substansial adalah mereka bisa melaksanakan sistem akuntabilitas dan membangun budaya akuntabilitas. Jadi bukan hanya akuntabel bagi diri, tapi membangun juga akuntabilitas di lingkungannya menjadi budaya. Yang berikutnya, kedua adalah membangun hubungan kelembagaan sesuai kedudukan dan tugasnya. Kemudian kompetensi yang ingin dicapai juga adalah menerapkan digital government melalui organisasi digital. Indikator hasil belajar berikutnya adalah melaksanakan sistem manajemen kinerja dan membangun budaya kerja, mengembangkan menerapkan standar kinerja pelayanan, kemudian menerapkan manajemen penganggaran secara efektif dan efisien. Maka materinya ini adalah manajemen pengelolaan keuangan negara atau manajemen keuangan negara. Dan yang terakhir, indikator hasil belajar atau kompetensi yang ingin dicapai adalah melaksanakan SPIP dan mengembangkan budaya resiko. Jadi bagaimana internal pengawasannya dan resiko-resiko harus sudah bisa diantisipasi. Ini adalah rencana pembelajarannya atau RP-nya, dan kami ini karena indikator hasil belajarnya seperti ini, Bapak sekalian, maka materi pokoknya adalah sebetulnya ada 7 substansi, tapi ini yang pertama hanya materi pokok di pelatihan saja supaya peserta bisa memahami apa itu agenda 3, dan ini adalah materi pokok yang dibahas di agenda 3. Mas kalian, ini adalah submateri pokoknya, kita ambilkan di modul ya, 1.1 atau 2.3 ini adalah sesuai dengan materi pokoknya. Bapak sekalian, untuk kegiatan belajar mengajar, kami mengatur atau menyusunnya itu kami bagikan menjadi 4 tahapan. Tahapan pertama adalah pembelajaran mandiri, self learning. Ini fasilitator tidak ngapa-ngapain, Mas sekalian ya, peserta belajar mandiri, metodenya adalah metode belajar mandiri, kemudian media alat bantunya LMS ya, Mas sekalian, sistem pelatihan, kemudian alokasi waktunya adalah 16 CP. Ini adalah pembelajaran mandiri, kemudian sinkronusnya itu ada 9 CP, Mas sekalian. Itu terbagi menjadi 4 hari. Hari pertama 3 CP, hari kedua 2 CP, hari ketiga 2 CP, hari keempat 2 CP. Ngapain ketika sinkronus ini, Bapak sekalian? Untuk hari pertama ini saya contohkan, hari pertama adalah memberikan salam dan perkenalan. Jadi fasilitator pada saat pertemuan daring itu memberikan salam, perkenalan, dan mengkondisikan suasana pertemuan daring itu supaya menjadi lebih kondusif. Kemudian fasilitator menanyakan bagaimana pengalaman belajar mandirinya, self learning, kemudian menanyakan keterkaitan agenda 3 dengan agenda 1, 2, dan 4. Jadi kita coba gali pendapat peserta, apa sih hubungannya atau kaitannya agenda 3 manajemen kinerja ini dengan agenda 1, 2, dan 4. Kemudian mempersilahkan peserta untuk menjelaskan mata pelatihan kelompok ya, kelompok 1 itu manajemen kinerja, akuntabilitas kinerja, dan standar kinerja. Ini di hari pertama, Bapak sekalian, kita desain ada 3 materi yang didalami, kan dari 7 materi di modul itu 3 didalami di hari pertama, yaitu manajemen kinerja, akuntabilitas kinerja, dan standar kinerja. Berikutnya adalah menjelaskan pesan kunci substansi mata pelatihan. Nah, kemudian ini fasilitator menjelaskan itu, kemudian fasilitator dapat pula mengelola waktu ini untuk ya, ini pilihan atau alternatif, bisa waktu yang tersedia digunakan untuk membahas makalah ya, dan kemudian pembekalan tentang strategi inovasi,
Atau mungkin juga waktu di hari pertama ini bisa kita manfaatkan untuk penjelasan teknik-teknik analisis kinerja organisasi. Karena ini nanti akan dipakai ketika mereka akan menyusun rencana aksi perubahan. Bapak sekalian, itu adalah hari pertama, hari kedua mirip, kemudian hari ketiga 2CP, ini kurang lebih sama Bapak sekalian. Lah ini mungkin yang asinkronus, kita keseluruhannya ada 20 CP terbagi ke 4 hari juga sama seperti, jadi seiring dengan sinkronus itu didampingi dengan asinkronus. Asinkronusnya lebih banyak, yaitu 20 CP untuk 5 hari. Jadi di asinkronus ini Bapak sekalian, ini lebih banyak di penugasan, baik penugasan individu maupun penugasan kelompok. Oleh karena itu fasilitator kami akan menyiapkan bahan-bahan penugasan ya. Jadi, ini adalah kemudian untuk klasikal Bapak sekalian, ini pengelolaannya seperti pembelajaran secara konvensional klasikal di dalam kelas, mulai dari pembina suasana, kemudian ada pembahasan materi rumpun pertama organisasi, diagnosa organisasi, kemudian ada pembagian peserta dalam kelompok untuk diskusi, kemudian untuk presentasi. Nah, untuk hari kedua contohnya, sekalian adalah mengkondisikan peserta, menanyakan poin penting hubungan kelembagaan dan organisasi, karena hari kedua ini lebih banyak fokus di digital organisasi. Kemudian ada presentasi dan berikutnya kurang lebih pengelolaannya sama-sama sampai hari keempat klasikal. Bapak sekalian, untuk referensi kami didasarkan pada salinan peraturan LAN nomor 6, kemudian keputusan LAN nomor 375 tentang pelatihan struktural pedomannya ya, kemudian keputusan LAN nomor 374 tentang kurikulum pelatihan struktural, kemudian ada modul-modul serta penajaman atau bimbingannya atau arahan pada saat sinkronus dengan Pak Baban dari LAN RI. Ini evaluasi pembelajarannya Bapak sekalian, untuk mengetahui progres pencapaian tujuan pembelajaran, untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai oleh peserta, kita memanfaatkan hasil pengamatan kita terhadap partisipasi aktif peserta, kemudian hasil pelaksanaan tugas dan presentasi ketika sinkronus dan ketika klasikal, kemudian ada kita amati dari tanya jawab dan curah pendapat pada saat sesi distance learning dan klasikal. Salam agenda 3 ya Mas Glenn ya. Semoga agenda 3 menjadi lebih lancar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.